Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, kita mulai melihat kompetensi dasar yang kita akan pelajari. 3.7 menganalisis kekhalifahan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya, keterampilannya mengidentifikasi kekhalifahan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Kita lihat slide berikutnya. Nah, setelah nanti kalian belajar pada materi ini, diharapkan dapat mengetahui kekhalifahan dan jasa Umar bin Khattab. Selanjutnya, kalian juga dapat menjelaskan kekhalifahan dan jasa Umar bin Khattab. Selanjutnya kita lihat beta konsepnya. Umar bin Khattab dilihat dari kekhalifahannya. Bagaimana beliau diangkat, bagaimana jasa-jasa yang beliau tinggalkan sampai dengan saat ini. Baik anak. Pengangkatan sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, beliau dibaiat oleh para sahabat utama. Siapa itu? Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lain. Yang dimaksud baiat di sini adalah janji setia untuk taat menyerahkan kepemimpinan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, baiat ini juga didasarkan atas wasiat yang diberikan dari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal dunia. Ya, pada saat itu karena sakit beliau bisa berwasiat memberikan pesan kepada para sahabat-sahabat utama ini. Itu ya. Oke, baik. Setelah itu Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Ini beliau menjabat selama 10 tahun. Ya, dari tahun 13 Hijriah sampai tahun ke-23. Nah, ini bertepatan dengan tahun Masehinya itu tahun 634 sampai 644 Masehi. Sudah lama sekali ya, sekitar 1500 tahun yang lalu. Itu ya. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah pada saat itu berusia 53 tahun. Itu ya. Berarti sudah pas tuh. Kemarin Umar bin Khattab itu pada pelajaran yang lalu, Umar bin Khattab itu sudah wafat pada umur ke-63 tahun. Kalau masa pemerintahnya 10 tahun, 53 ditambah 10 tahun pas 63 tahun. Itu. Nah,
kita lihat jasa-jasa sahabat Umar pada saat itu. Ya, pada kekhalifahan Umar bin Khattab ini terjadi masa yang dinamakan Futuhat al-Islamiyah. Futuhat al-Islamiyah itu maksudnya pembukaan wilayah Islam ya secara besar-besaran. Nah, setelah wilayah Islam tidak hanya di Madinah dan Mekah, maka dalam pemerintahannya nanti sahabat Umar bin Khattab mengatur wilayah menjadi 8 provinsi. Ya, provinsi Madinah, provinsi Mekah, Syam, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir dan Palestina. Itu. Nah, setelah itu sahabat Umar bin Khattab juga membentuk lembaga pengadilan dengan hakim-hakim yang terbaik. Nah, salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, jasa berikutnya yang nomor 2 adalah mengatur keamanan negara. Bagaimana cara mengatur keamanan negara? Untuk mengamankan negaranya beliau mendirikan pusat kemiliteran. Itu ya. Yang selanjutnya beliau juga membentuk Dewan Al-Jun atau jabatan militer. Ya, untuk kemasyarakatannya diserahkan atau dibuat jabatan kepolisian. Oke, kita lihat jasa-jasa sahabat Umar berikutnya. Yang ketiga adalah mengatur keuangan negara. Nah, kalau sekarang barangkali di Indonesia itu ada Bank Indonesia begitu. Nah, beliau dulu mengatur keuangan negara itu semua bersumber di Baitul Mal. Nah, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu, Baitul itu rumah, Mal itu harta. Jadi rumah harta gitu ya. Ya barangkali kalau cara modern sekarang namanya kas negara begitu. Nah, pengelolaan Baitul Mal dipercayakan kepada orang yang sangat amanah dan bertanggung jawab. Siapa itu? Abdullah bin Arqam yang dibantu oleh Abdurrahman bin Ubay. Ya. Selanjutnya Umar bin Khattab juga mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi. Nah, ini luar biasa, nak. Jadi seorang pemimpin tidak boleh semena-mena mengatur keuangan negara. Nah, dalam satu cerita itu, nak, itu suatu saat beliau itu pada suatu malam pengen bersendaguru dengan keluarganya. Itu lampunya dimatikan. Kenapa dimatikan? Lampu itu adalah pemberian dari Baitul Mal, dari negara. Tapi kepentingan pribadi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Maka lampunya dimatikan. Nah, ini sebuah riwayat luar biasa. Saking hati-hatinya agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, untuk mengatur keuangan negara, beliau mencetak uang dan mengatur gaji tentara secara profesional sesuai dengan tugasnya. Ya, proporsional. Mencetak uang sebagai alat pembayaran. Tidak lagi tukar-menukar barang, tapi bisa diuangkan dengan harga nominal yang sesuai pada saat itu. Ya, gaji tentara diberikan secara profesional. Yang tugasnya berat digaji besaran itu. Jadi lebih banyak uangnya. Ya, yang tugasnya tidak terlalu berat, ya disesuaikan dengan keadaan begitu. Selanjutnya jasa yang keempat
4. Mengatur sosial kemasyarakatan. Caranya bagaimana? Melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Ya, dalam suatu negara tentunya tidak semuanya muslim, tapi ada non-muslimnya. Nah, non-muslimnya diberikan hak beragama mereka masing-masing. Tapi sosial masyarakatnya bareng-bareng gitu ya. Kehidupan masyarakatnya bareng-bareng. Tapi berkenaan dengan keyakinan agamanya, dia non-muslim diberikan hak-haknya luar biasa ya, tidak otoriter. Selanjutnya membentuk jabatan pos, menciptakan tahun hijriah, menciptakan hisbah, pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan. Nah, ini luar biasa nak. Pada saat itu belum ada tahun hijriah tuh. Adanya tahun Masehi. Nah, ini sebagai istihad Umar bin Khattab membuat perhitungan tahun berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Luar biasa. Pengawasan di pasar dilihat. Jangan sampai ada timbangan pedagang yang curang, mengurangi timbangannya dimodif dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengembangkan seni bangunan. Nah, pada saat itu kemajuan sudah ada karena Madinah tidak lagi sendiri sebagai negara Islam, bukan ya. Waktu itu sudah ada 8 provinsi dengan yang lain, maka kemajuannya luar biasa. Maka pada saat itu dikembangkanlah seni bangunan untuk menampung perangkat negara. Apa saja itu? Yang pertama bangunan sipil atau imarah madiniyah. Yang kedua bangunan agama, imarah diniyah. Yang ketiga bangunan militer atau imarah harbiyah. Ini untuk mengatur strategi bagaimana caranya negara itu mempunyai gedung masing-masing. Ya, kalau zaman sekarang barangkali di Indonesia itu ada departemen-departemen itu ya, ada departemen agama, departemen kebudayaan itu ya, ada departemen sosial dan sebagainya begitu. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Semoga Allah maha segalanya, namun keridhaannya tergantung pada ridhonya ayah ibu kita. Teruslah berbuat yang terbaik kepada orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, nasihat Umar bin Khattab, saya ulang lagi, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar. Jagalah salatmu, karena saat kamu kehilangan salat maka akan kehilangan segalanya. Masya Allah ya. Nah ya, jangan sampai kau tinggalkan salatmu. Selamat berusaha anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa salat, jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
رحمة